Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang implementasi ajaran agama Islam pada masyarakat multikultural. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada saya Maulina Hardani Sudrajat. Saya Aulia Yasmina Firdausa. Saya Prasetya Arwinangun. Saya Ridho Artanugraha. Implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme merupakan sebuah gejala pada masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki beragam kebudayaan. Fakta tersebut tidak bisa dimungkiri lagi. Keanekaragaman Indonesia tidak saja tercermin dari banyaknya pulau yang dipersatukan di bawah satu kekuasaan negara, melainkan juga keragaman warna kulit, bahasa, agama, dan budaya. Multikulturalisme dalam kajian teorisasi. 1. Model melting pot. Dalam pengertian peleburan etnisitas dan budaya menjadi sebuah bangsa baru, sehingga ciri-ciri etnisitas dan budaya lama yang membentuk kesatuan bangsa itu menjadi hilang. Yang kedua, model assimilation. Pandangan yang membenarkan iluminasi perbedaan-perbedaan yang ada dan membaur dengan budaya kelompok yang dominan. Biasanya warna budaya kelompok dominan tersebut yang masih mudah dikenali, meskipun sudah berkurang. Sebaliknya, budaya kelompok yang lemah akan menjadi kabur dan hilang. Yang ketiga, model Salat Bowie, yaitu memandang keharusan seseorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat harus menghormati keragaman kultural yang berasal dari etnis, budaya, agama, bahasa, dan wilayah, di mana individu dan kelompok berasal, dan pada saat yang sama mendukung kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk bersatu dan saling menghormati dalam satu wadah dan hidup berdampingan secara damai. Bangsa Indonesia mengikuti model ketiga ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, model Open Nation, suatu pandangan masyarakat terbuka, masyarakat dengan segala keberagamannya dibebaskan mengambil cara yang dikehendaki dalam membentuk suatu bangsa. Lalu, apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan, disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Apa saja cirinya? Lanjut nih. Oke. Apa saja cirinya? Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari masyarakat multikultural diantaranya memiliki struktur budaya yang banyak atau lebih dari satu. Yang kedua ada nilai-nilai dasar adalah kesepakatan bersama, tetapi sulit untuk dipertahankan. Yang ketiga sering terjadi konflik yang berbau dengan SARA. Yang keempat ada proses integrasi berlangsung lambat. Yang kelima ada adanya dominasi di bidang politik, sosial, dan budaya. Lalu selanjutnya, ciri yang menyolok dan kritikal dari masyarakat majemuk yaitu hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional. Yang terakhir, dalam perspektif hubungan kekuatan, sistem nasional atau pemerintah nasional adalah yang dominan dan masyarakat-masyarakat suku bangsa dalam masyarakat jajahan selalu diperantai oleh golongan perantara. Yang posisi ini di Hindia, Belanda dipegang oleh Cina, Arab, dan Timur Asing lainnya. Untuk kepentingan pasar. Sedangkan para sultan dan raja atau para bangsawan yang didukung oleh para birokrat atau priai digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan penguasaan, atau dipercayakan kepada para bangsawan dan priai untuk kelompok-kelompok suku bangsa yang digolongkan sebagai terbelakang atau primitif.
Ya, kita lanjut. Yang keempat, sebab-sebab adanya masyarakat multikultural di Indonesia. Nah, penyebabnya timbul masyarakat multikultural di Indonesia tentu banyak sekali. Beberapa di antaranya ada faktor sejarah, terus kebudayaan asing, letak geografis, geologi, iklim, keanekaragaman suku, ras, budaya, bahasa, serta agama. Pada kenyataannya, Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam. Itu tidak bisa dipungkiri lagi ya. Keragaman Indonesia saja tercermin dari banyaknya pulau yang dipersatukan di bawah satu kekuasaan negara, melainkan juga keragaman warna kulit, bahasa, etnis, agama, dan budaya. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bukanlah kenyataan bahwa bangsa ini adalah amat beragam, yang memang tak bisa disangkal, melainkan bagaimana cara kita memandang dan mengelola pendidikan multikultural. Clifford Gates dalam satu papernya mengatakan bahwa Indonesia incidentally and severally flourished its to commit a episcopal solution and a political truth perfectly, essentially, and permanently so. Clifford Gates, The Near East in the Far East on Islam in Indonesia dalam occasional paper of the School of Science December 2001 halaman 11. Apa saja nilai-nilai multikultural? Lima nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural merupakan sifat yang penting bagi kemanusiaan dalam Islam yang perlu dikembangkan pada masyarakat guna mencapai derajat manusia berbudaya dan masyarakat beradab sesuai tujuan pendidikan multikultural yang dimaksud. Menurut Arif Muzayin Sofwan, nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Islam diantaranya. Yang pertama, Islam mengajarkan nilai kebersamaan, saling mengenal dalam perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, dan jenis kelamin pada penganutnya, serta mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Hal ini tercermin dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Ar-Rum ayat 22, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat di atas memperkenalkan doktrin saling mengenal dan saling menolong untuk membangun sosial yang baik. Hidup bersama saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kedamaian. Mengenal bermakna sikap mengakui, sikap kebersamaan, sikap menerima, dan sikap menghargai keberagaman budaya, etnis, suku, agama, ras, serta adat istiadat. 2. Islam mengajarkan untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain yang berlainan agama, bangsa, suku, dan lainnya, serta menempatkan mereka ketika bersalah dan memohonkan ampunan bagi mereka, bermusyawarah dengan mereka demi tegaknya kehidupan demokrasi. 3. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk yang mempunyai kesatuan sosial. 4. Islam mengajarkan sikap toleransi dan kebebasan berpikir, tidak ada pemaksaan terhadap memilih salah satu agama. Islam mengajarkan yang kelima,
Islam mengajarkan agar umat manusia saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina kerukunan dan perdamaian. 6. Islam mengajarkan persaudaraan anggota masyarakat yang beriman dengan segala keragaman, baik persaudaraan internal umat beragama pun eksternal umat beragama. Nilai-nilai demokrasi tersebut memberikan landasan moral dan etik bahwa setiap orang diberi hak untuk menentukan pilihannya terhadap agama. Salah satu, Islam tidak mengajarkan doktrin pemaksaan untuk memilih agama tertentu oleh suatu pihak terhadap pihak yang lain. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa Islam tidak mengajarkan doktrin rasisme yang menempatkan satu kelompok secara superior atas kelompok yang lain karena faktor ras dan etnik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Contoh implementasi ajaran agama Islam pada masyarakat multikultural. Pendidikan Islam di Indonesia sering terjadi proses pendidikan yang eksklusif. Proses eksklusivisme ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti di madrasah, pondok pesantren, dan di berbagai majelis taklim. Indikator eksklusivisme pendidikan Islam di Indonesia terlihat pada 1. Proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri daripada keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri. 2. Adanya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan murid atau antara murid dengan murid sehingga proses pembelajarannya bersifat indoktrinatif. 3. Fokus pendidikannya hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid dengan materi ajar pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar, salah, dan baik, buruk yang mekanistik. Lebih khusus lagi, apabila dilihat dari cara pandang, tindak, dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik, dan terhadap hal-hal lainnya, tak dapat dipungkiri, mereka mempunyai pandangan yang beragam. Contohnya, masyarakat kita dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, seperti pendidikan, etnis, agama, kelas sosial, dan ekonomi, mempunyai tindakan dan pandangan yang berbeda-beda pula tentang berbagai macam fenomena sosial seperti kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, dan terhadap hal-hal lainnya. Keragaman ini, diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sedang dihadapi bangsa ini. Premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain. Hal tersebut adalah bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme itu. 6. Peranan Islam dalam masyarakat multikultural. Peran Islam secara konstruktif akan membuat ikatan agama menjadi lebih dekat, menjadi lebih ketat, bahkan sering melebihi ikatan darah dan hubungan nasab atau keturunan. Karena agama merupakan sebuah komunitas atau masyarakat akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian yang utuh dan bersatu. Sebaliknya, secara destruktif, agama juga mempunyai kekuatan merusak,
memporak-porandakan persatuan, dan bahkan dapat memutus ikatan tali persatuan. Hal tersebut menjadikan suatu konflik yang berlatar belakang agama sulit diprediksi kesudahannya. Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi, sehingga agama bisa memiliki banyak versi, khususnya dalam aspek implementasi. Mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Peranan menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, perilaku yang diperankan oleh individu ataupun kelompok itu akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.